Rasulullah menyayangi orang-orang kafir yang tidak memerangi Islam. Rasulullah tidak kemudian memberikan sesuatu pelajaran kepada umat Islam untuk membenci kepada siapapun yang tidak membenci. Bahkan Rasulullah mengatakan, bukan dari kelompok umatku yang membenci atau memerangi orang-orang kafir yang tidak memerangi Islam. Tetapi sebaliknya, orang yang diam saja ketika Islam itu diserang, ketika Islam itu diperangi, ketika Islam itu dinistakan, Rasulullah juga marah. Jatuh-jatuhnya orang itu munafik. Malah diminta untuk menggunakan kain kafan. Itu dalam tradisi guru-guru kita terdahulu. Oleh karena itulah kemudian ada yang mengaku muslim. Kalaupun dia muslim, ya orang-orang seperti ini bukan ahli ibadah, bukan pemikir, bukan orang yang berislam karena ilmu. Pasti orang kayak begini, kalaupun dia hebat dalam kajian fikir, ya paling dia orang yang tarekatnya aneh, yang tidak bersanad. Artinya bahwa tidaklah mungkin orang itu belajar Quran dengan baik ketika Islam itu dinistakan, Islam diperangi, Islam kemudian dihujat terang-terangan, dinistakan Rasul dengan terang-terangan, Allah dihujat dengan terang-terangan, lalu kemudian hatinya tenang. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Orang yang benar-benar berislam dalam arti kata dia ibadah karena Allah, ikhlas karena Allah, bukan karena ria, dan tidak terlalu cinta kepada dunia, ketika agamanya disentuh sedikit pun pasti akan ada reaksi. Nah itu, jadi kalau ada yang kayak gitu, Dinda nggak usah dipeduli, diamin saja. Hati kita ini kecil. Hati kita ini kecil. Kita jangan pernah mau memasukkan hal-hal dari lisan orang ke dalam hati apabila hal itu merusak hati. Kalau bisa orang-orang kayak gini diblokir, didiamin. Lain cerita kalau dia beda akidah dengan kita. Gitu ya. Jadi saya anak-anak API itu saya pesankan, hatimu jaga hatimu. Jangan pernah menyimpan amarah. Jangan pernah menyimpan kesalahan saudaramu sendiri sampai besok. Jangan. Saya alhamdulillah boleh ditanya di kantor saya, di dalam keluarga saya, di rumah tangga saya nggak bisa marah kepada orang-orang di luar non muslim ya, lebih dari 1 jam, semarah apapun saya. Karena saya belajar dari sejak dulu, hati ini kecil, tak ada ruang untuk menyimpan titik noda di dalamnya. Orang yang melakukan ucapan kurang ajar, misalnya dia ngatain kita, yang mengatakan itu mulutnya, cukup didengar aja. Jangan mulutnya yang kotor sampai tembus mengotori juga hati kita. Nggak usah, senyumin aja. Kenapa? Karena orang yang mulutnya kotor bisa jadi pengaruh setan, bisa jadi karena dia ada masalah, bisa jadi karena dia stres, bisa jadi karena dia banyak utang, bisa jadi karena dia ada penyakit sakit yang nggak sembuh, bisa jadi karena banyak masalah, sehingga ketika bertemu esok hari dengan kita tak marah lagi, dan bisa jadi tersenyum, menyapa, minta maaf. Bahkan rugilah kita yang menyimpan ucapan jahatnya kemarin sampai berjam-jam, bahkan sampai dendam sampai besok. Yang rugi kita. Nah, sehingga itu tadi, kok larinya ke ceramah ya. Saya kira begitu, Dinda. Jadi kalau nggak usah peduli dengan orang kayak gitu. Konsentrasi aja, tetap kita amar ma'ruf nahi mungkar. Faqatilu awliya asyaitan innahu sesungguhnya inna kaidah syaitan kana daifa. Ya. Bisikan setan itu lemah, godaan setan itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah orang-orang yang menjadi saudara-saudara setan. Karena itu kata Allah, perangi mereka. Perangi dengan cara apa? Perangi dengan menyuarakan kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam. Bukan dengan perangi angkat pedang, enggak. Bukan.
tetapi perangi dengan ilmu. Makanya kita diperintahkan ikra, 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 ikra. Sama yang dikatakan oleh sahabat kita, Bang Glenn. Kalau mereka sudah menghentikan misi kristenisasi, mereka mengembalikan istilah-istilah Al-Quran, tidak mereka gunakan lagi di Bible, tidak ada lagi hamilisasi, indomisasi. Lah, ngapain? Loh, dia mereka ini saudara-saudara kita. Mereka hidup di negara, tanah air yang sama. Kita menghirup oksigen yang sama. Duduk kita satu kamar, satu ruangan. Oksigen yang keluar dari lubang hidungnya, yang masuk tadi ke dalam perutnya, keluar lagi lewat mulutnya, itu juga yang kita hisap. Coba kalau ada pertandingan bola antara Indonesia dengan Australia, ya kan? Mau Kristen kita, mau Hindu kita, mau Buddha kita, pasti sama-sama kita mengiyakan Indonesia, Indonesia, Indonesia. Apa sebabnya? Karena petani menanam padi, menjualnya ke Kristen, menjualnya ke Islam. Kita makan padi yang sumbernya sama. Kita menghirup udara yang sumbernya sama. Jadi tidak perlu kita ribut. Islam tidak mengajarkan kemudian. Makanya Islam itu rahmatan lil alamin. Yang membuat ini karena adanya kemudian orang-orang tertentu ya, yang memiliki misi kemudian untuk mengkristenkan umat Islam dengan cara-cara yang tidak baik. Kita sadar kok, Islam agama syiar, Islam agama tablik. Kita sadar itu, bahwa kita punya agama memang diajarkan untuk kita sampaikan kepada orang lain. Tapi dengan cara-cara hikmat, dengan cara-cara ma'ruf, bukan dengan cara-cara menghujat, menista. Loh, buktinya Bang Suma selama ini selalu marah, ngamuk. Oh, itu tidak. Illalladzina zalamu minhum, kecuali kepada orang zalim yang sudah disampaikan kemudian, tapi mereka tetap ngotot menghujat Allah, menistakan Rasulullah. Itu kita harus tegas kepada mereka, karena itu bagian daripada hikmah. Bukan hikmah itu bermanis-manis, enggak. Hikmah itu tegas kepada yang harus ditegasin, keras kepada yang harus dikerasin, bahkan memerangi kepada siapa yang memerangi. Itu hikmah. Oleh karena itulah kemudian Islam sebagai agama syiar menyampaikan Islam itu. Tapi dengan cara apa? Wa qulil haqqu mir rabbikum, menyampaikan kebenaran dari Allah. Anda terima silakan, Anda tidak terima la ikraha fiddin. Nah, itu syiarnya Islam. Tapi kalau di sebelah tidak, segala upaya sampai dia menggunakan kopiah, menggunakan koko, menggunakan apa lagi? Mukena jilbab, pakai sejadah, Ka'bahnya dibuat terbalik, dipijak, diinjak. Ada gambar Ka'bah, mereka nyanyi-nyanyi lagu rohani Kristen. Apalagi banyak dari mereka membuat Bible bahasa Arab, padahal ini bukan tanah Arab, ini tanah Melayu, tapi bikin Arab. Supaya apa? Supaya bisa mengelabui orang yang kitabnya bahasa Arab. Tuhannya bukan Allah, tapi mereka sebut Allah. Nabinya, pembawa agamanya bukan Rasul, tapi disebut Rasul. Kitabnya bukan Alkitab, dan disebut Alkitab. Ini cerminan apa? Cerminan cara, apa itu? Kamuflase, bunglon. Identik dengan tipu muslihat atau akal bulus. Itu yang terjadi. Padahal sejatinya, ayo, mari seperti Islam. Hai teman-teman, ini Islam loh. Setiap hari sholat 5 waktu, kitabnya namanya Al-Quran, Tuhannya namanya Allah. Di dalam setahun ada yang namanya puasa Ramadan. Cara sholatnya seperti ini, wudhu dulu, takbir, diakhiri dengan salam. Itu yang kita sampaikan. Kalau mereka enggak, ini namanya Allah loh, ini adalah pencipta langit dan bumi yang datang loh. Itu padahal yang dijual ini justru mengaku bukan, aku hanya utusan, tapi tidak, tetap aja dipaksakan. Ini adalah Alkitab loh. Padahal sudah disampaikan, tetap aja mengatakan, oh tidak, ini adalah Alkitab, EGP, pokoknya Alkitab. Di Islam enggak. Ini siapa namanya? Al-Quran. Al-Quran diterima oleh siapa? Nabi Muhammad. Diwahyukan melalui perantaran siapa? Roh Kudus.
Nama Tuhannya Allah. Tak ada yang disembunyikan, semuanya lurus. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Allah menumpahkan semua kebenaran. Siapa yang mau beriman, silakan. Yang tidak mau beriman silakan, tak ada paksaan. Tapi kalau mereka, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kalau diperintahkan jadikanlah, sama seperti Bunda Rahma nih. Tak kasih beras, perintah saya jadikan nasi. Apa yang dilakukan Bunda Rahma? Sebagai bawahan harus tunduk kepada perintah atasan. Cakupannya apa? Beras ini wajib hukumnya menjadi beras. Kalau tidak, berarti Bunda Rahma ingkar perintah. Ingkar perintah berarti Bunda Rahma salah dalam menjalankan hukum titah dari atasan. Tuhan memerintahkan, jadikan ini nasi. Tidak Anda jadikan nasi, berdosa. Kenapa? Karena ada perintah. Maka supaya ini bisa menjadi nasi, api tak ada, Anda menggunakan apa? Matahari. Panas matahari tak ada, apa yang Anda gunakan? Batu bara. Tak ada batu bara, apa yang Anda gunakan? Lilin. Tak ada lilin. Korek kayu. Tak ada korek kayu, apa yang Anda gunakan? Apapun, yang penting perintah Tuhanku bisa aku laksanakan. Apa itu? Jadikanlah beras ini menjadi nasi. Betul? Betul. Kapan Anda tidak menjadikan ini nasi, Anda berdosa karena melanggar perintah Tuhan. Supaya ini menjadi nasi, Bunda Rahma melakukan apa saja. Kalau perlu dia naik ke atas panci, ya, karena tak ada api, dia loncat-loncat di atas, sampainya beras itu meleleh menjadi tepung. Habis itu tepung sudah menjadi tepung karena dia belum bisa dimakan, diludahinnya karena ada air, diludahin, keringatnya dimasukin ke situ supaya bisa menjadi nasi. Semuanya akan dikerahkan, kekuatan apapun, perbuatan apapun, tingkah laku apapun, tindakan apapun dilakukan oleh Bunda Rahma untuk menjadikan beras ini menjadi nasi. Kenapa? Yang perintahkan Tuhan nih. Kalau tidak dilakukan bahaya. Dan kata Bang Suma, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Bunda Rahma nggak berani untuk melanggar itu. Kalau saya pimpinan, Bunda Rahma bawahan, kuperintahkan, Bunda Rahma, iya paman, jadikan ini lemari. Padahal kayu itu masih berbentuk batang. Apa yang Bunda Rahma lakukan? Harus jadi lemari, gak bisa tidak. Oh, ini perintah. Kapan Bunda Rahma tidak jadikan itu adalah lemari, Bunda Rahma ingkar terhadap perintah atasan. Bisa-bisa dipecat, masuk neraka. Jadi apa yang terjadi? Oh, ini perintah coy. Makanya tadi Bang Glenn, kami duduk-duduk bagi-bagi brosur. Kenapa tidak? Ada perintah, harus dilakukan. Tidak dilakukan bahaya. Karena itu melanggar perintah. Saya kira begitu. Seperti yang ada di dalam kaidah Islam, jagalah dirimu. Perintah jaga diri. Kalau kita tidak lakukan, maka kita berdosa. Samalah mereka itu. Wajarlah kemudian ketika melakukan cara-cara seperti itu. Cuman ini kan tak ada paksaan. Di Islam pun dikatakan apa? Jagalah dirimu dari api neraka dan juga keluargamu. Lah kalau saya nggak mau, ya sudah, konsekuensinya adalah neraka. Nggak ada paksaan kan? Nggak ada paksaan. Nggak perlu kemudian membunuh anak gara-gara tidak sholat, ditebas lehernya. Gara-gara tidak puasa, anaknya dipecah kepalanya. Jangan juga kayak gitu. Jangan paksakan. Ajarkan aja, sampaikan aja dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang lurus. Ini loh nak, kalau nggak sholat, ini loh. Begitu anak tidak sholat, ditebas, hilang kaki sebelah. Besok lagi, matanya dicabut sebelah. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. La ikraha fiddin.
Tak ada paksaan. Ajarin hatinya, kena hatinya. Pasti mereka akan, anak-anak kita akan menjadi anak yang tunduk. Jangan cara-cara tipuan kita ajarin. Seperti itu. Nah, inilah yang terjadi sekarang ini, teman-teman. Jadi pada kesimpulannya, ketika kemudian saudara-saudara kita di luar sana mau mengembalikan kitabnya ke original teksnya, lalu menerjemahkannya dengan baik dan benar, saya rasa diskusi debat di sosmed ini tak ada lagi. Tak ada lagi. Gerakan-gerakan tipu-tipu masuk ke pesantren menggunakan atribut Islam, ngaku-ngaku Islam seperti yang dilakukan oleh pendeta Rusuli Lubis. Saya rasa kalau hilang sudah yang kayak gini-gini, ya kita tak akan lagi berdebat, berdiskusi tentang agama. Kita bahas tentang agama kita saja. Kalaupun ada diskusi, diadakan secara resmi dan kesepakatan kedua belah pihak. Tidak seperti sekarang. Dikarenakan apa? Ya karena itu. Mereka yang memasang diri untuk kita kaji. Mereka yang memasang diri untuk kita diskusikan. Kalau membahas tentang Al-Quran, silakan. Mari kita bahas Quran. Ada Kristen mau membahas tentang Al-Quran, kita siapkan untuk belajar Quran. Bertanya sepuas-puasnya tentang Al-Quran, silakan. Tapi jangan menghina, jangan menista, jangan merendahkan. Yang kita lakukan selama ini adalah ketika mereka datang di tengah-tengah kita, Yesus itu adalah Tuhan. Oh, itu di mana? Tertulis. Misalnya di dalam Roma 10 nomor 9 atau Roma 14 nomor 9. Oh gitu ya. Tapi bagaimana dengan dalil lain yang mengatakan Yesus bukan Tuhan? Di mana dalilnya? 2 Yohanes 1 nomor 7. Barang siapa yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia, maka dia adalah antikristus. Berarti kita ini mau mengaku manusia atau Tuhan? Ah, bingung sendiri. Itulah yang terjadi. Emosi, marah karena dia argumentasinya dipatahkan oleh Bible sendiri. Nah, itulah makanya terjadi debat kocar-kacir sana sini sehingga ya Dasma merasa, waduh, kasihan ini pendebat-pendebatku. Saya harus menolong mereka dengan cara memenjarakan semua para lawan-lawan diskusinya. Meskipun dia hanya mengawal pergerakan misionaris agar tidak memurtadkan seperti Lina Wijaya datang bagi-bagi kaos, tapi saya bisa memutarbalikkan fakta. Dia membakar kaos, maka dialah yang kemudian yang harus dipenjarakan. Parah kali. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Kalau tidak ada lagi yang ingin diperbincangkan, mungkin kita cari materi baru untuk kita perbincangkan. Silakan Bunda Rahma, Dinda Nora, Bang Glenn, Kiang Santan, Bang Handi. Bang Zuma di mana, Bang? Sekarang saya di Makassar, Dek. Kan lari-lari tempat saya, pindah-pindah. Besok saya ada di Kebumen. Sore ada di Padang, Sumatera. Maghribnya saya di Dubai. 3 jam kemudian saya di Singapura. Nah, besok pagi pasti saya di Thailand. Di Thailand mungkin 2 jam kemudian saya di Afrika Utara main golf di sana. 3 jam kemudian saya ada di mana? Di Burundi. Burundi main kelereng dengan presidennya. Habis itu balik lagi saya nantinya di Kairo, desa terpencil di Kairo itu namanya Desa Munte. Saya nanti di situ mungkin 2 jam 3 jam habis beli daster pulang lagi sampai di Takalar. Takalar nanti di sana ngajarin kuda lomba lari kucing. Habis itu pindah lagi di Mamuju sana. Habis di Mamuju kembali lagi di Tarakan, Kalimantan. Habis di Kalimantan main sepak bola sebentar di sana, terbang ke Papua. Di Papua hanya sentil kupingnya Pak Bobom, jeb, hilang lagi saya nanti. Di mana terakhir? Di stadion. Nah, itulah hebatnya alat yang ya. Itulah Bang Glenn, alat yang digunakan kemudian oleh si Dosma ini sampai dia memfitnah saya pindah-pindah tempat. Iya, Bang. Di mana kita lari, Bang? Saya pindah-pindah tempat. Riva katanya. Dan dia katakan begini, Suma dan teman-temannya ini suka ganti-ganti HP. Besok saya menggunakan nomor HP saya pakai nomor KTP.
Besoknya lagi saya pakai nomor kartu keluarga. Habis itu saya pakai lagi nomor telepon posyandu. Habis itu saya pakai nomor apa lagi? Nomor sertifikat tanah. Habis itu nanti saya pakai lagi nomor surat nikahnya kakeknya. Fitnah aja terus ini si Dompala. Tak ada bedanya dengan pendebat-pendebat Kristen lain. Si Dosmen tak beda dengan pendebat Kristen lain. Fitnah, menghina, menghujat, teriak lagi dia menulis, bubarkan api. Wah, bisa kau bubarkan, kau ganti dana-dana yang kami gunakan untuk membentuk api. Ganti semua itu, 5 triliun lebih. Kau mau ganti, kau bisa. Kau jual ginjalmu pun tak cukup. Sedangkan yang kita dengar bang, dia ke Makassar kemarin tuh bang dari, gak usah lah kita ngomong sini bang. Dari Donatur. Dia ke Makassar. Mungkin dia mau cross check database-nya Bang Zuma. Kau akan temukan Direktur Utama PT A2M, Direktur Utama Alim Kajila Propertindo, dan beberapa perusahaan-perusahaan lain. Direktur Utama Wisata Rumah Hobbit Bolangi. Pokoknya kau nangis, ya, kau nangis kalau kau mau cerita-cerita kayak gitu. Jadi tidak usah kamu sombong kali. Udahlah, kerjakan profesi. Tapi udah terlanjur mau kayak mana? Saya tinggal menunggu saudara siapa? Saudara Nora sih? Saudara Dosma ini mendaftar jadi apologet Kristen. Itu baru bagus. Kita lihat bagaimana penguasaanmu terhadap Bible-mu itu. Anak didik saya yang di Kalimantan nanti yang ngajarin dia. Dia mau buka Zuma cabang Junior katanya bang. di Makassar. Iya, nggak tahu cabang apa bang. Ketawa Silakan saya. aja. Mau buka kantor cabang, nggak tahu cabang apa. Silakan aja, tapi sayangnya kamu sudah bergesekan dengan umat Islam masalahnya. Sementara di Makassar ini mayoritas Islam. Iya benar. Dan kamu Cari tuh memviralkan dirimu bawa-bawa agama. Sementara tugasmu itu adalah harusnya netral. Aduh, Dosma. Berapa sih ongkos ke Medan Makassar itu ya pakai donatur segala, bingung aku. Bang Glenn yang hebat. Saya minggu depan saya ke Makassar dan saya bukan butuh donatur, saya akan berdonasi. Iya. Betul. Kalau Bang Glenn ini hebat. Kita belum apa-apa, Iya, Bang, tiba-tiba ada di Medan. Luar biasa. Saya jadi kaget loh. Orang ini Bang, ada di Medan. Habis itu terbang lagi kembali ke Jakarta. Nggak ada pun pernah menginformasikan ke kita biaya pesawat apa segala macam. Tinggal di Medan berapa hari, nggak pernah sedikit pun masuk di kuping saya. Sampaikan ke Bang Suma atau kepada tim kita. Nggak ada wallahi. Hebat orang ini, saudara saya ini. Padahal profesinya sebagai pengacara loh. Seharusnya dia lakukan itu, tapi tidak. Hebat. Ada orang paling hebat sekali, ngaku blakok, tapi anyamona malak kuci nih. Apa artinya bang? Ngeri aku melihatnya. Geli kali bang dia buat viti-viti itu terus bang. Sikit-sikit Ya. Sikit-sikit viti. Astagfirullah. Apalagi yang bisa dibuat selain propaganda. Itu sudah, apalagi yang bisa dibuat. Jadi kalau memang dia menghargai instansi kepolisian Indonesia, tidak perlu memprovokasi, tangkap Ripa, tangkap Juma, tangkap Nora, tidak perlu. Percayakan saja bahwa kepolisian Indonesia masih memiliki integritas, cukup. Nggak usah lebih dari itu. Buat apa kita propaganda-propaganda, membuat viti-viti, ngajak-ngajak bantuan, tidak perlu. Atau begini deh, biar kita lebih netral, lebih asik, bagaimana kalau Dosma ketemu saya, diskusi dia terbuka,
bawa 2 debater Kristen, saya bawa 2 debater Islam. Bagaimana? Setuju nggak? Saya daftar. Setuju. Nah, setuju nggak? Setuju. Kita damai, kita diskusi terbuka, damai, dilihat, kalau perlu kita minta izin sama Polda Sumut. Gimana? Kalau oke, Iya, iya, DM saya, kita buka. Kita tenang, nggak perlu keluar biaya dari kami semua. Kami punya Allah yang Al-Wahhab, malah memberi, nggak perlu donasi. Kita Ya. biayai si Magdalena sekalian datang ya. Kita tidak perlu donasi, nggak perlu donatur, nggak perlu kalau buat urusan begini. Kami punya Allah yang maha pemberi, cukup. Ya, jadi kalau memang Anda setuju, DM saya. Ya, Anda pengacara, saya pengacara, sepertinya berimbang. Ya, apalagi gelar Anda panjang sekali saya lihat. Aduh, panjang sekali gelar Anda. Respect, Iya, iya, iya. respect benar kan, respect. Ya, buktikanlah. Kita berdalil secara hukum di depan umum, dilihat oleh ribuan orang. Biar nanti kita juga menyaksikan bagaimana debater Islam berdebat dan berdiskusi dengan debater Kristen. Kita saksikan secara hukum. Kita batas-batasi secara hukum bagaimana mereka nggak melanggar hukum. Itu kita edukasi mereka. Itu baru benar. Oke, kalau emang Ya, setuju betul. dan berminat bisa DM saya. Tidak usah memikirkan soal biaya yang akan dikeluarkan karena biaya kami tanggung. Wallahi kami yang nanggung. Terima kasih. Sekian. Iya, Masya Allah, luar biasa bangku ini. Keren, keren, keren. Ini Keren. penonton 1 3K kok nggak ada yang naik ya bang? Otennya bang? Bunda Ramaman? Anu, cakuri di pelok dah. Cakorok batu lase dah. Ayo teman-teman Kristen, naik Naga nak tahu cakuri di pelok dah. Lari tama lase dah. Aduh, apa artinya bang? Burungnya lari Itu ke dalam. disensor, Oh tidak disensor. Ya. tidak disensor di. Burung yang dipelihara di teras, ada guguk lewat, masuk ke dalam, lari, takut diterkam sama guguk, gitu loh maksudnya. Silakan diajak dulu teman-teman yang mau berdiskusi di bawah. Saya nelpon sebentar, ya teman-teman ya. Itu udah ku naikkan di mana dia? Nggak nongol. Apakah dia udah kabur? Boditor, Oh, ya. masuk. Bang Handi. Bang Handi. Ya, silakan Iya, bang. iya. Ada baru nyampe. Ternyata kenapa aku lemes ya? Belum makan dari pagi. Astagfirullahaladzim. Lupa makan gitu loh. Mau disuapin bang. Hah? Mau disuapin. Waduh, boleh juga. Naikkan oten. Ya, yang jelas siapa yang memulai ya dia akan juga kan mengakhiri. Yang jelas ini perjelas-jelas nih. Kalau siap melapor, ya siap juga dilaporkan. Kan gitu. Ya koordinasi ternyata bahwa orang-orang yang menjadi saksinya ya bagus juga sih itu si Logika Mas Lina Wijaya. Saksinya hebat juga ya. Ya penista, penginjak Bible terus misionaris. Wih, hebat juga saksinya. Salut gua itu. Ya udah Bro Dosman ya teruskan saja begitu ya. Jangan sampai kan juga pengacara itu ada juga yang namanya kode etik. Lu pikir pengacara itu kebal hukum? Enggak, pengacara justru boleh juga dilaporkan. Dosman ini daerah wilayahnya itu Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung. Itu ya. Tenang aja Pak Dosman, nanti kami koordinasi juga dengan Peradi Bandung ya, yang nggak ada masalah begitu. Ya, jangan sampai juga Anda dipanggil kok kejauhan. Ya itu apa maksudnya coba joget-joget background Anda itu Ka'bah. Nah, hati-hati dipanggil nanti lah ditanyain kode etik maksudnya apa. Sepertinya juga kan tadi ya masuk pidana ya. Di Bandung ya. ya?
dalam penghasilan. Siapa sih ini ngomong? Gue ngomong, siapa yang ngomong itu? Siap-siap aja lah itu. Ya, tuh di Jawa Barat ya lapor balik aja lah teman-teman untuk Jawa Barat, siapa yang laporin di sana? Bahwa si Dosman ini juga indikasi ya terduga menista agama Islam. Kenapa sampai joget-joget di backgroundnya itu latar belakang Ka'bah?